Selamat malam, Shiners! Welcome dalam pertemuan Talk Show Shine yang kedua di masa pandemi ini. Saya yakin Shiners telah dikuatkan di pertemuan Shine sebelumnya dengan tema berjalan bersama Tuhan. Dan saat ini saya Rita David Lau, salah satu pengurus Shine Bandung, kembali menemani Shiners sebagai moderator pada malam ini dengan tema My Strength is in You. Izinkan saya untuk menyambut dan menyapa Shiners dari seluruh Indonesia, yang diantaranya hadir dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Manado, Pemantang Siantar, Sorong Papua, Kuningan, Banyuwangi, Bekasi, Jakarta, Medan, dan terutama yang paling banyak dari Bandung. Dan juga kota-kota lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Oke, bersyukur Shiner semua dalam kondisi sehat dan tentunya dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kita bisa bertemu lagi secara virtual dan siap menerima berkat dari Tuhan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Melasari Toto. Dan akan ditemani pula oleh 3 narasumber yang juga akan menguatkan kita semua dalam mempersiapkan masa-masa new normal ini. Di masa yang tidak mudah ini, kalau kita merasa lelah, khawatir dengan keadaan yang tidak menentu, saya percaya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita dapat melewatinya dengan penuh kemenangan. Pada malam hari ini kita akan mendapatkan firman Tuhan yang daripada Bu Mela sebagai istri dari Penatua GKPB Fajar Pengharapan Bandung, Bapak Yusak Toto. Sudah bisa hadir di sini, Ibu Melasari, sudah bisa hadir di sini dan terhubung dengan kami? Sudah, selamat malam Rita. Selamat malam. Terima kasih sudah mengisi acara pada Talk Show Shine pada malam hari ini. Oke, selain itu juga kita akan ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa pada hari ini. Narasumber yang pertama adalah Michelle. Beliau adalah perempuan muda yang sering sekali akrab dipanggil oleh Mimi. Ya, Mimi adalah ketua Shine Women Conference dan juga pemilik usaha online baby shop @unico.kids, ya, @unico.kids. Dan juga istri dari Januari Darto, Gembala Satelit Ibadah Fusion. Oke, bisa terhubung Mimi? Ya, bisa Rita. Halo. Selamat malam semuanya. Sudah mengisi acara di Shine Talk Show malam ini. Oke, lalu narasumber yang kedua, yang tidak kalah istimewanya, akan saya panggilkan Ibu Lena Sandini sebagai istri dari seorang dokter, yang setiap harinya dokter yang harus bertugas terus di rumah sakit, ya. Kita akan tahu nih, nanti tantangan beliau di rumah sakit seperti apa. Lalu bagaimana dengan 3 orang anaknya setiap harinya menghadapi tantangan ini. Sudah bisa hadir dan terhubung Ibu Lena Sandini. Hai Rita, halo, selamat malam Shiners. Wanita hebat yang dikasih Tuhan, senang bisa ketemu lagi malam hari ini. Selamat malam Ibu Lena, thank you sekali sudah mengisi acara Shine Talk Show malam ini. Yang terakhir, narasumber yang terakhir ada Ibu Jessica Juwanta. Ya, Ibu Jessica Juwanta, beliau adalah ibu rumah tangga dengan 2 orang anak laki-lakinya dan juga seorang pengurus Shine yang paling cantik. Ya, Ibu Jessica Juwanta sudah bisa hadir di sini. Halo Shiner, thank you Rita. Oke, thank you Bu Jessica sudah bisa hadir dan juga mengisi acara pada Talk Show Shine malam ini. Oke, ya. Waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ibu Mela untuk memulai acara Shine pada malam hari ini. Selamat malam Shiners. Mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia, pemeliharaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Malam hari ini walaupun pertemuan Shine kami lakukan secara online, kami percaya tidak mengurangi kuasa-Mu untuk dapat menjamah dan menyentuh kehidupan kami. Itu sebabnya kami mohon kehadiran-Mu sepanjang pertemuan ini berlangsung.
kehadiran-Mu yang memberikan kekuatan, kehadiran-Mu yang menyembuhkan kami, kehadiran-Mu yang menghiburkan kehidupan kami, bahkan kehadiran-Mu yang memberikan harapan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini di dalam kendali Roh Kudus. Mohon berkat-Mu, mohon pengurapan-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi selamat malam Shiners, selamat malam ibu-ibu. 5 minggu yang lalu, tepatnya pada awal bulan Mei, saya menerima WhatsApp dari seorang kenalan lama. Dia menyapa saya dan kemudian dia bertanya seperti ini, apa kabar Mel? Gimana stay at home? Kamu masih betah di rumah? Nggak bosen ya di rumah? Kalau aku sudah benar-benar bosen sampai ke ujung kepala, bosen sampai ke ubun-ubun. Dalam bayanganku katanya, aku kadang-kadang pengen lari, pengen kabur aja dari rumah. Aku benar-benar nggak tahan dan stres. Tapi mau kemana ya? Mall masih pada tutup, kafe juga belum ada yang buka. Ke rumah teman belum tentu dia suka aku datang. Dan lebih lanjut dia berkata seperti ini, kok bisa ya hal ini terjadi dalam kehidupan orang yang percaya? Kita ini kan berdoa, kita ini kan melayani Tuhan, kok bisa ngalami hal yang seperti ini? Nah barangkali di antara kita, Shiner, kita juga punya tetangga, kenalan, kerabat, atau teman yang mengalami kejadian yang serupa, merasa terperangkap, terjebak, tinggal di rumah sendiri, dan stres yang berkepanjangan, tidak jarang juga beberapa mengalami depresi, sambil bertanya-tanya kenapa hal ini bisa terjadi, istimewanya juga menimpa kehidupan orang percaya. Nah, malam hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca bagian dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membantu membacakan untuk kita semua Mazmur pasal 84 mulai dari ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Happy, bahagia kalau kita berani meletakkan kekuatan kita di dalam Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat ke-7 berkata, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Tentu aja ada banyak hal yang kita bisa tarik pelajaran dari Mazmur pasal 84 ini. 3 ayat yang kita baca tadi. Tapi malam hari ini paling tidak kita belajar satu perkara, yakni ternyata kehidupan kekristenan, Shiner, bukanlah kehidupan yang trouble free life. Kehidupan kekristenan itu bukan kehidupan yang bebas dari masalah. Ayat yang ke-7 bagian awal tadi berkata seperti ini. Apabila melintasi lembah baka. Lembah baka, Shiner, itu adalah nama satu tempat, nama satu lokasi, nama satu daerah yang kering, yang gersang. Begitu sangat kering, begitu sangat gersang, begitu sangat kering kerontang, sehingga tidak jarang orang yang melintasi lembah baka mencucurkan air mata alias menangis. Itu sebabnya lembah baka sering juga disebut sebagai lembah tangisan atau lembah air mata. Tetapi bila umat Tuhan hendak berziarah ke bait suci, ke Sion, bertemu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka mau nggak mau mereka harus melewati satu tempat yang namanya lembah baka ini. Bayangkan mau ketemu Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melewati satu tempat yang membuat mereka begitu sengsara sehingga menangis. Nah, hal ini menjadi penggambaran bagi kita, perjalanan kehidupan kekristenan kita itu tidak lepas dari lembah baka. Lembah baka, tahun kering, masa sulit, tahun sukar itu ada. Menjadi orang Kristen, Shiner, bukan berarti nggak bisa sakit. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti nggak bisa mengalami masalah finansial. Menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu, setia beribadah, bukan berarti tidak bisa terkena imbas atau dampak dari adanya COVID-19. Tetapi happy-nya, bahagianya, sukacitanya adalah apabila kita berani meletakkan kekuatan kita di dalam kekuatan Tuhan yang tak terbatas itu, bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bukan menyerah kepada keadaan, jangan nyerah kepada keadaan, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan,
maka firman Tuhan berkata, kita akan memiliki potensi besar, kemampuan yang sangat besar untuk mengubah keadaan. Lembah gersang, lembah baka menjadi tempat bermata air. Lembah air mata akan berubah menjadi lembah sukacita. Dari kehidupan yang bosan, penuh dengan keputusasaan menjadi kehidupan yang produktif. Nah, bagaimana caranya? Ayat yang ke-7 tadi berkata seperti ini. Saya bacakan sekali lagi ayat ke-7. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Garis bawahi kata mereka. Kata gantinya adalah mereka, bukan Tuhan. Ayat ini tidak berkata Tuhan akan mengubah lembah baka menjadi tempat yang bermata air. Ayat ini tidak berkata Allah lah yang akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Tetapi kata gantinya adalah mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Yang dimaksud dengan mereka itu adalah kita. Itu adalah ibu-ibu, Shiner, dan saya juga. Ini berarti ada tanggung jawab kita. Kalau kita ingin melihat keadaan, ada bagian dan tanggung jawab kita. Yang sulit, mustahil, adikodrati, supranatural, itu dikerjakan oleh Tuhan. Tetapi yang tidak sulit, tidak mustahil, tidak sukar, itu menjadi bagian kita. Ambil contoh, Shiner. Penangkal atau VAX 19 itu hikmat dari Tuhan. Itu adalah kemampuan yang diturunkan dari Tuhan. Tetapi ada juga yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang awam, memasuki masa new normal, kehidupan normal yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Menjaga ketahanan diri, olahraga, tidur yang cukup, sedapat mungkin tidak pergi keluar rumah, stay at home, ataupun kalau kita terpaksa harus pergi keluar, maka kita harus mengenakan masker, maka kita harus menjaga jarak di antara kerumunan orang banyak. Ada bagian Tuhan, tetapi ada yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab kita melewati masa-masa sulit adalah menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan yang kekuatannya tak terbatas. Pada masa-masa sulit seperti ini, Shiner, kita akan mengenal paling tidak ada 2 jenis orang. Orang yang pertama, hidup di dalam keputusasaan dan frustasi, dia marah kepada Tuhan, komplain, ngeluh sama Tuhan. Mungkin dia nangis gulung-gulung lah, nangis gerung-gerung lah, atau nangis 11 meteran, dari mata keluar air, dari hidungnya juga keluar air, tapi tidak melakukan apa-apa, mogok dia, pundung sama Tuhan. Tapi ada perempuan jenis yang kedua, ada orang yang jenis kedua, mencucurkan air mata mungkin, menangis bisa jadi karena ini masa sulit bagi sebagian besar orang. Tetapi dia nggak frustrasi, dia nggak pundung, dia nggak mogok, dia nggak marah kepada keadaan, nggak marah kepada Tuhan. Nah, apa yang dia lakukan? Menempuh masa sulit ini bersama dengan Tuhan, melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 7 tadi berkata begini, apabila melintasi lembah baka. Ayat ke-7 berkata, apabila melintasi, melewati lembah baka. Lembah baka, masa sulit itu rupanya harus dilewati, dijalani. Kami ayat ini, Shiners, tidak berbunyi apabila berdiam, apabila stay, apabila tinggal di dalam lembah baka. Tidak. Jangan stay, jangan berdiam, jangan stop, jangan mandek di dalam lembah baka. Kalau kita berhenti, kita mandek di dalam lembah baka, maka lembah baka bisa menjadi kuburan dalam kehidupan kita. Kalau kita berhenti, kita stay, kita mandek di lembah kering bisa menjadi lembah kematian untuk kita. Lembah kering bisa menjadi masa yang betul-betul merusak dan menghancurkan. Kalau kita nggak mau rusak, kita nggak mau binasa, kita nggak mau hancur di masa-masa sulit, apa yang harus kita lakukan? Jalan terus, tempuh terus, lewati terus bersama-sama dengan Tuhan. Jangan berhenti, jangan mogok, jangan mandek. Bagaimana caranya kita keluar dari lembah baka? Ya harus jalan terus. Ketika kita berjalan terus, ketika kita bergerak dan maju terus, kita akan sampai di ujung, di akhir dari lembah baka. Jadi lembah baka itu ada ujungnya, lembah kering itu ada akhirnya. Lembah baka, lembah kering, masa sulit tidak untuk selama-lamanya.
tidak untuk seterusnya, ada akhirnya, pasti akan selesai, pasti akan berhenti. Nah, kalau saudara bertanya, ibu-ibu bertanya, kapan selesainya lembah kering? Kapan selesainya lembah baka ini? Mungkin di antara kita tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang pasti. Begitu juga kalau ada yang bertanya, gimana caranya mengatasi itu semua? Mungkin kita nggak tahu caranya. Sebenarnya begini, Shainer, kita tidak perlu tahu kapan selesainya. Kita juga tidak perlu tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi satu hal yang kita perlu tahu adalah kita punya Tuhan yang kekuatan dan kuasanya tidak terbatas. Nah, Allah Tuhan yang kuasa dan kekuatannya tidak terbatas itu bersedia mendampingi kita, mengiringi kita melewati masa sulit. Bahkan sometimes di dalam masa-masa sulit, Tuhan menggendong kita, Tuhan memapah kita, Tuhan menuntun kita melintasi masa-masa yang sulit ini. Kita nggak perlu tahu kapan waktu selesainya, kita nggak perlu tahu bagaimana caranya, tapi satu hal yang kita perlu tahu dan kita perlu lakukan adalah jangan stop, jangan berhenti, jalan terus bersama dengan Tuhan. Jangan mandek, jangan stop, jangan berhenti, jangan pundung, jangan stay. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti mengasihi Tuhan. Jangan berhenti beribadah. Walaupun sebagian besar dari kita masih melakukan ibadah secara online, lakukan ibadah dengan setia. Jangan berhenti berkarya. Apa saja yang kita temui dengan tangan kita untuk kita kerjakan, lakukan dengan segenap hati dan sungguh-sungguh. Ibu rumah tangga, lakukan pekerjaan rumah tangga dengan rajin. Karyawan atau pelajar mahasiswa, tetaplah bekerja, tetaplah belajar, walaupun belajar dan bekerja dari rumah, lakukan juga dengan rajin. Yang masih harus berdagang, yang masih menjalankan bisnisnya, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan berhenti berkarya, jangan berhenti melayani Tuhan, jangan berhenti untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, jangan berhenti untuk mempersembahkan juga yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya sikap bertanggung jawab seperti ini, kita nggak berhenti melakukan apa yang menjadi bagian kita, itu sebenarnya merupakan cerminan bahwa kekuatan Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, kekuatan Allah yang bekerja dalam hidup kita akan memampukan kita melewati masa sulit, melewati masa sukar di dalam kehidupan kita dengan semangat, dengan antusias. Nah, Shainers, kembali kepada teman saya tadi. Saya ngobrol, saya tanya, apa sih yang kamu lakukan sehari-hari? Kok kamu sepertinya stres banget, kok kamu sepertinya bosan banget? Dan dia berkata begini, ya ibadah sih ibadah, doa haruslah, orang Kristen kan harus berdoa. Ya, tapi untuk menghabiskan yang bosan. Jadi akhirnya saya yang mendatangkan berkat, yang lebih punya makna dalam kehidupanmu. Kamu suka jahit nggak? Oh enggak, katanya dia nggak suka jahit. Coba kamu suka nulis-nulis sesuatu, baca buku aja nggak suka, katanya dia, apalagi nulis sesuatu. Dan kemudian saya mengingatkan, kan kamu bilang katanya kamu suka masak. Masaklah, bikinlah sesuatu, coba resep yang baru. Dia bilang, iya sih, tapi kadang-kadang mau bangun aja dari tempat tidur itu rasanya udah sebel, udah nggak mampu katanya. Pembicaraan kami berakhir di situ, kurang lebih 1 minggu kemudian, kira-kira jam 10 malam di Bandung hujan deras, tiba-tiba dia nelpon saya, bukan karena dia lagi kabur dari rumah, enggak. Dia nanya begini, paketnya udah nyampe belum? Rupanya dia mengirim paket kepada kami, dan saya bilang ini hujan deras di Bandung, barangkali besok nyampenya. Dan dia mengatakan, oh enggak, tungguin aja, kata orangnya paling malam nyampe jam 12 malam, jadi tungguin aja. Dan betul kira-kira 1,5 jam kemudian masih hujan rintik-rintik, paket itu datang, kotaknya agak sedikit basah dan sedikit penyok, tapi tidak mengurangi rasa. Jadi rupanya dia membuat brownies panggang bersama dengan anaknya. Tidak lama kemudian dia WhatsApp kami dan dia nanya begini, gimana rasanya? Tolong dong tanyain Keisha, Joshua, anak-anak saya, tanya sama Yusa juga, gimana rasanya, oke enggak? Dan kami memang sepakat mengatakan itu enak, legit. Kemudian manisnya juga cukup, tidak bikin enak, rasa coklatnya juga sangat terasa. Jadi saya bilang memang itu enak. Dan dia bertanya begini, pantes enggak lah
layak nggak ya? Maksudnya kalau ditawarkan ke orang, kalau dijual pantas nggak? Dan saya bilang itu pantas karena memang oke, rasanya juga enak. Nah, sejak saat itu Shiners, dia tidak pernah lagi WhatsApp ke saya mengatakan stres, mengatakan kalau depresi, mengatakan mau kabur-kaburan dari rumah. Mengapa begitu? Hari-harinya sudah berubah. Kenapa hari-harinya sudah berubah? Karena dia menjadi lebih produktif. Tahun sulit, tahun sukar, masa-masa yang stressful dan mandul itu berubah menjadi hari-hari yang produktif dan berbuah. Dan pada akhirnya Shiners, kalau kita juga bersedia melakukan apa yang menjadi bagian kita, menjalani masa sulit ini bersama-sama dengan Tuhan, tidak stop, tidak mandek, tidak pundung, tidak stay, tidak berhenti, maka ayat yang ke-8 berkata, kita akan berjalan makin lama, makin kuat. Mereka, kita, Shiners, kita akan berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Logikanya orang berjalan makin lama makin capek, makin panjang perjalanan kita, makin jauh perjalanan yang kita tempuh, makin lama perjalanan di dalam lembah makin lama makin kuat karena kita berjalan tidak sendiri, karena ada Tuhan yang mendampingi masa sulit. Sebenarnya secara fisik kita bisa capek, tetapi secara spiritual di dalam roh kita akan semakin kuat. Shiners, sebenarnya masa-masa yang sulit, masa-masa sukar, lembah baka, masa-masa yang kering ini hanya sekedar latihan untuk otot iman kita kokoh di dalam Tuhan, semata-mata untuk menghasilkan iman yang kokoh, untuk menghasilkan kita teguh kepada Tuhan. Itu sebabnya mengakhiri ini semua, lihat untuk memandang masa sulit apapun yang kita hadapi, masa sukar di dalam kehidupan kita sebagai satu peluang, sebagai satu chance, sebagai satu kesempatan, sebagai satu dorongan bagi kita untuk bergerak maju bersama dengan Tuhan. Tidak akan ada perubahan bila tidak ada pergerakan, tidak akan ada perubahan dalam hidup kita sampai kita mau bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan. Bila kita mau melihat lembah baka, tahun kering, masa susah, masa-masa yang stressful dan mandul berubah menjadi hari-hari yang produktif, menyenangkan dan penuh dengan sukacita, tidak ada jalan lain. Maju terus, berjalan terus. Kekuatan Tuhan ada di dalam diri kita. Jangan stop, jangan berhenti, jangan mogok, jangan mandek. Amin. Shiner, selamat malam. Selamat mengikuti talk show berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Rita. Terima kasih Ibu Mela atas penguatannya lewat firman Tuhan yang disampaikan. Seperti yang Bu Mela katakan, kita tidak perlu tahu kapan selesainya, bagaimana menyelesaikannya, tapi kita selalu punya Tuhan yang dahsyat, yang menuntun kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Nah, Shiners, 3 narasumber pada hari ini mempunyai cerita yang sangat menarik, di mana mereka selalu melewati kesehariannya, dan mereka mendapatkan kekuatan, dan mereka selalu berharap kepada Tuhan. Mari kita sambut narasumber kita yang pertama. Halo, Michelle. Sudah terhubung? Sudah. Oke, Michelle. Shiner, seperti yang tadi saya sebutkan, Michelle, perempuan muda ini dipanggil sebagai Mimi. Mimi adalah ketua Shine Women Conference, ya, juga pemilik usaha online dari baby shop at uniku.kids, dan juga istri dari Yanuar Hindarto, ya, sebagai gembala satelit dari Ibadah Fusion. Oke, Mimi, pastinya 3 bulan ini menjadi tantangan yang cukup berat untuk Mimi. Bagaimana Mimi menghadapinya? Pernah tidak Mimi merasa takut mungkin atau khawatir? Apa yang Mimi lakukan saat Mimi merasa takut dan khawatir? Oke, halo semuanya, Shiners, apa kabar? Tadi menyambung dari yang Rita tanyakan,
Kalau bicara soal takut dan kekhawatiran, rasanya bukan pernah lagi, tapi sering banget. Dan aku rasa mungkin nggak cuma aku, tapi juga mungkin beberapa dari Shiners yang ikut webinar malam hari ini juga mungkin merasakan hal yang sama. Saking mungkin kita kelamaan di rumah, dengar berita sana-sini, baca WA group, isinya update tentang terus jumlah penderita corona everyday, yang ada itu bikin hati kita jadi nggak tenang, jadi khawatir. Bahkan kalau aku boleh cerita di awal-awal COVID itu menyebar di Indonesia, kurang lebih perkiraan itu bulan Maret pertengahan, aku pribadi itu mulai ngalamin yang namanya psikosomatika, di mana semuanya dirasa, ya kok tiba-tiba jadi sesak nafas, ya kok tiba-tiba jadi batuk-batuk, segala obat dibeli, coba ini, coba itu. Nah, maka sejak itu saya coba matikan notifikasi berita-berita yang mengupdate tentang situasi COVID. Nah, kalau tadi Rita tanya soal tantangan yang terberat selama masa COVID-19 ini, bagi saya ada dua hal yang sangat berat. Yang pertama adalah pada saat mengadakan Shine Women Conference 3 bulan yang lalu. Seperti yang kita tahu, SWC atau Shine Women Conference ini diadakan di tanggal 13 sampai 14 Maret 2020. Nah, ini foto selfie ya, beberapa narasumber dan juga host, juga para peserta, di mana waktu itu tanggal-tanggal atas ambang batas pemberlakuan social distancing di Jawa Barat. Tanggal 14 Maret malam, jadi hari kedua SWC, setelah selesai semuanya, sekitar pukul 8 malam, sesaat aku baru sampai rumah, duduk di sofa, aku buka HP. Kemudian aku baca WA dari salah satu temanku, kebetulan dia anggota DPRD di Kota Bandung. Kemudian dia kirim satu surat dari Pemkot Bandung menyatakan bahwa per tanggal 15 Maret, itu artinya besoknya, akan mulai diberlakukan social distancing, di mana tempat ramai, tempat berkumpul orang banyak itu tidak boleh diadakan. Dan membaca berita ini, perasaan aku itu campur aduk. Satu sisi aku merasa sangat khawatir gimana kondisi kesehatan para peserta dan panitia SWC. Tapi satu sisi aku juga ngerasa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan aku berpikir gimana kalau surat itu diturunkan 1 hari sebelumnya, atau jangan 1 hari, bahkan mungkin 12 jam sebelumnya, bisa-bisa acara SWC ini diberhentikan secara mendadak. Tapi kami melihat bahwa penyertaan Allah itu sungguh nyata. Kita bisa melangsungkan acara itu selama 2 hari dengan cukup lancar. Peserta-peserta luar kota sejumlah hampir 400 orang bisa kembali ke kota masing-masing dengan selamat dan sehat. Itu aku percaya hanya karena anugerah Tuhan. Nah, aku percaya di sini yang ikut webinar malam hari ini, tadi Rita udah sebutkan banyak sekali ya, ada dari Banyuwangi, Manado, Semarang, kemudian dari Sorong, Papua, dari Lampung, dan kota-kota lain yang tidak bisa disebutkan. Halo semuanya. Dan tidak selesai sampai di situ ternyata, setelah SWC itu selama hampir 1 bulan, aku pribadi ngerasa sangat sulit tidur. Tiap hari kepikiran gimana kondisi peserta SWC yang ada, gimana kesehatannya. Tapi bersyukur seluruh panitia juga sangat kompak. Kami para panitia juga sepakat untuk membagi kelompok-kelompok kecil waktu itu, di mana satu kelompok beranggotakan 4-6 orang. Kita bergiliran berdoa, mendoakan kesehatan peserta SWC, mendoakan keamanan negeri ini, dan berbagai pokok doa lainnya. Dan puji Tuhan, seperti yang kita tahu, 1 hari lewat 1 hari, kami rutin adakan cek random kepada para peserta, kita telepon random kepada para peserta, menanyakan kondisi kesehatannya, dan ternyata semua dalam kondisi yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sungguh memang kekuatan itu datangnya dari Allah. Nah, kemudian kalau bicara tantangan berikutnya yang cukup berat bagi aku adalah menghadapi financial crisis. Ini adalah hal yang sangat memukul buat aku dan suami, karena aku dan suami ini menjalankan satu bisnis yang sama selama 7 tahun ke belakang ini, dan kita menjual produk health and beauty product. Namun selama pandemik ini, secara jujur kita boleh bilang bahwa usaha kita itu merosot. Customer-customer yang biasanya rutin membeli produk kita itu stop berlangganan, karena mungkin mereka merasa ada hal penting, pengeluaran lain yang lebih urgent. Dan hal ini membuat saya dan suami itu merasa sangat tertekan. Kami putus asa, kami merasa bingung, kami merasa tidak ada harapan dan kehilangan iman. Tapi satu hari kami disadarkan melalui sebuah ayat, yaitu di Keluaran 14 ayat 14. Ini ayat yang sangat menyentuh kami dan ini mengingatkan kami. Di situ dibilang Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan bilang sama aku dan suamiku, berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri.
Kamu harus ingat bahwa ada aku, Bapak yang bekerja, Bapak yang setia, yang tidak pernah ingkar janji, Bapak yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya jatuh sampai nggak bisa bangkit lagi. Dan ya, Ia Allah yang kuasanya, kasihnya, dan hikmatnya tidak terbatas. Sehingga waktu itu kami berlutut, kemudian kami berdoa, kami berkata sama Tuhan, Tuhan kami minta ampun, dan kami mau menaruhkan pengharapan kami di tangan Tuhan. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan itu ada. Luar biasa sekali ya, Mimi. Mimi boleh dong ceritakan apa sih yang Tuhan lakukan untuk membawa Mimi keluar dari permasalahan tersebut? Nah, ya, jadi menyambung dari cerita tadi, nah Tuhan mulai bukakan jalan. Dari tiba-tiba aku keidean untuk membuka PO beberapa makanan, dan ternyata senangnya puji Tuhan cukup diminati oleh teman-teman dan kenalanku. Dan di samping itu aku mulai lebih serius menekani bisnis baby shop online. Tuhan seperti ngingetin aku bahwa Tuhan sudah memberi benih baby shop online ini sejak tepat 2 tahun yang lalu, Juni 2018. 2 tahun lalu itu aku tidak pernah menyangka, aku tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan terjadi hari-hari berikutnya, dan ternyata di bulan-bulan ini kita sedang menghadapi masa yang tidak mudah. 2 tahun lalu aku memulai bisnis baby shop online ini betul-betul tanpa mengeluarkan modal, itu nol, tidak mengeluarkan modal. Dan aku berbisnis menggunakan sistem dropshipper, di mana aku kayak pihak tengah, terus nanti customer beli ke tokoku dan aku belikan pesanan ke supplier aku. Nah, pada saat itu aku sama sekali nggak memberanikan diri, nggak punya keberanian yang cukup untuk mengeluarkan modal. Dan bisnis ini berjalan nggak kerasa udah 2 tahun, tapi penghasilannya cukup lumayan dengan bermodalkan cuman memajang foto katalog produk di Instagram, tapi setiap hari ada aja konsumen sedikit 1-2, dan aku rasa bisnis dropshipper ini adalah bisnis yang sangat cocok sekali untuk dijalankan oleh ibu-ibu rumah tangga yang mungkin nggak siap punya modal untuk berdagang tapi ingin mendapatkan penghasilan tambahan. So aku mau encourage seluruh Shiners yang lagi menonton live YouTube ini, webinar ini, buat Shiners yang lagi bingung mau usaha apa, aku sangat encourage kalian untuk bisa mulai berbisnis online dengan zero, dengan nol modal, dengan cara dropshipper. Dan sebenarnya dalam hati kecil aku sebenarnya punya kerinduan yang sangat dalam untuk membuka pelatihan khusus kelas dropshipper ini. Nah, masuk masa pandemik ini di mana kondisi ekonomi keluargaku sedang cukup terpuruk, tapi memang Tuhan itu baik. Kalau kita tahu dan ingat lagu God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Dan aku percaya itu bukan cuma baik untuk aku, tapi itu baik untuk semua Shiners yang mendengarkan. Singkat cerita, ya datangkan order demi order sebelum menjelang Lebaran. Mungkin karena biasa kalau orang belanja untuk baju Lebaran itu biasanya di pasar, kalau nggak di mall. Tapi saat ini karena sedang PSBB, mall-mall tutup, maka penjualan online cukup meningkat. Nah, kemudian hari demi hari bergulir, setelah Lebaran, kurang lebih sekitar awal bulan Juni, aku diskusi sama suami gimana kita bisa mengembangkan bisnis baby shop ini. Dan pada saat kita memberanikan diri untuk mengecek rekening kita, sepertinya sudah terkumpul sejumlah dana yang bisa kita sisihkan untuk mulai menstok barang. Nah, puji Tuhan, saat ini walaupun stok kami masih minim, belum sampai segudang, belum sampai penuh banget, tapi kita bisa mulai menstok barang seperti foto yang ditampilkan di layar ini. Agak kecil mungkin ya, ini hanya sedikit aja. Tapi kalau misalkan Shiners lihat di sini, ini ada kotak biru, tempat untuk menampung stok-stok barang kita. Itu suami aku yang ngerakit sendiri. Dia orangnya apik, jadi dia bantu rapihin, lalu dia bantuin juga untuk desain konten-konten di Instagram baby shop kita. Dan hari ini nggak terasa juga sudah ada kurang lebih 12.800 jumlah follower kita. Bisa dilihat di situ di Instagram kita uniku.kids. Belum banyak, tapi kami percaya ini yang Tuhan percayakan porsinya untuk kami sebagai langkah awal untuk kami menyongsong era new normal. Nah, kami sungguh nggak menyangka dari kondisi yang terpuruk sejak 3 bulan lalu, namun ternyata perlahan demi perlahan Allah memelihara kami, sehingga di masa sukar pun kami diberi kesempatan untuk bisa melakukan movement di dalam bisnis kami. Yang tadinya di dalam zona nyaman kita bahkan nggak berani keluarin modal, tapi hari-hari ini di saat yang mungkin nggak mudah, tapi
Tuhan mengizinkan kita untuk boleh melakukan sebuah movement. Dan aku sama suami di masa pandemik ini juga ngerasa bahwa semakin solid, makin akrab, makin lengket. Dan ya sungguh bila Allah menyertai kita, masa sesulit apapun penghiburan itu bisa datang dari mana saja. Dan kita percaya sumber kebahagiaan itu dari Allah sendiri. Amin. Ya, betul sekali ya, bahwa sumber kebahagiaan itu dari Allah sendiri. Dan juga kekuatan itu juga semuanya dari Allah. Mimi, kalau boleh simpulkan, kira-kira dari seluruh pengalaman yang tadi Mimi ceritakan, kira-kira bagaimana? Kalau boleh disimpulkan, mungkin ada 2 hal yang aku bisa pelajari during this pandemic season, di tengah-tengah masa pandemic ini. Yang pertama, aku pribadi percaya sesuai dengan tema kita malam hari ini, my strength is in you, kekuatanku adalah di dalammu. Bicara di dalammu, ini bukan berarti berjalan berdampingan, bukan berarti Allah ada di depan lalu aku di belakang, tapi kalau bilang di dalammu itu bicara di dalam Tuhan. Artinya menjalin relasi yang lebih akrab lagi bersama Tuhan. Sehingga dengan kesadaran penuh aku belajar bahwa aku sadar bahwa aku ada di dalam Tuhan. Dan walaupun di tengah keterbatasan aku manusia yang penuh dengan kekurangan, sering down, putus asa, ngomel, menyerah waktu menghadapi tantangan. Namun Shiners, satu hal yang pasti, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, adalah Allah yang kuasa, kasih, dan hikmatnya tidak terbatas. Ia Allah yang memelihara aku, ia juga Allah yang sama yang memelihara Shiners dimanapun Shiners berada. Ya, kita terbatas, tetapi Allah kita tidak terbatas. Ia pelihara kita, dan Tuhan yang paling tahu kapan waktu yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. Dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Nah, pelajaran kedua yang bisa aku pelajari adalah bahwa Shiners mungkin bagi yang sudah menikah, ataupun yang saat ini yang menonton live malam hari ini masih single dan ke depan akan menikah, poin ini aku belajar sekali bahwa keterbukaan dengan pasangan itu sangat penting. Dengan suami kita, itu sangat-sangat penting. Di saat-saat sekarang ini, aku yakin suami kita itu pasti sangat memerlukan dukungan kita. Apalagi kita sebagai istri didesain sebagai penolong. Maka mari kita menjadi penolong yang sepadan, bukan malah ngeluh, ngomel, menuntut keadaan yang lebih baik daripada hari ini, melulu menyalahkan suami kita. No. Tapi mari teman-teman, Shiners, kita ambil waktu untuk bisa diskusi bareng dengan pasangan kita. Mungkin kita bisa tanya dengan suami kita, apa sih sebenarnya yang kamu lagi gumulin? Apa yang jadi beban kamu? Ayo share dengan saya dan saya pengen dengar. Dan di saat keterbukaan itu muncul di antara suami dan istri, saya percaya waktu kita bawa semua pergumulan, beban di dalam doa kepada Tuhan Bapa kita, percayalah bahwa kuasa Allah yang akan bekerja, bahkan bekerja lebih dahsyat dibandingkan apa yang kita ekspektasikan atau harapkan. Begitu, Rit. Oke, Michelle, terima kasih sekali sharingnya yang menguatkan. Yang mungkin saya bisa simpulkan adalah mungkin kita harus menjalin relasi yang lebih akrab bersama Tuhan, sehingga dengan kesadaran penuh bahwa kita sadar bahwa kita terkonek dengan Tuhan. Dan mungkin kalau kita lihat dari pengalamannya Mimi, apa yang terjadi di tahun-tahun lalu, mungkin saja itu adalah benih yang sudah Tuhan berikan untuk kita, supaya kita dapat menghadapi masa yang akan datang. Jadi mungkin saja apa yang Tuhan berikan pada hari ini akan menjadi bekal buat kita di masa yang akan datang. Hikmat Tuhan tidak terbatas, selalu menaruh pengharapan di tangan Tuhan, dan juga selalu percaya akan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Michelle, sharingnya dahsyat sekali. Sama-sama, thank you. Untuk narasumber yang kedua, Ibu Lena Sandini, yang tadi saya sebutkan, di mana Ibu Lena ini adalah seorang istri dari dokter yang setiap hari harus bertugas ke rumah sakit, yang dimana saat ini semua orang akan menghindari rumah sakit, karena rumah sakit adalah zona yang sangat-sangat berbahaya. Apa yang terjadi di rumah mereka setiap hari? Bagaimana mereka melewati ketakutannya? Bagaimana mereka melewati kekhawatirannya? Dan mereka sudah dalam 3 bulan ini, mereka mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita akan dengar sharingnya. Sudah bisa terhubung di sini Ibu Lena Sandini? Ya, hai Rita, saya di sini. Hai. Rita terlihat sehat malam hari ini, terlihat cantik.
Thank you Bu Lena. Bu Lena juga cantik selalu. Walaupun setiap hari pasti lebih sibuk daripada biasanya. Apalagi dengan mungkin banyak sekali yang merasakan psikosomatis ya. Mungkin aduh setiap hari, aduh suami tiap hari pulang gitu ya. Dengan APD-nya, lalu dengan seluruh aktivitasnya di rumah sakit yang sebetulnya sangat membahayakan sekali ya. Oke, Bu Lena, apa sih yang Bu Lena rasakan dalam menghadapi di masa kejadian-kejadian di masa pandemi ini? Dengan kondisi yang suami yang setiap hari ya harus ke rumah sakit ya. Oke, kira-kira ibu dan 3 anak di rumah ya, Bu. Betul 3 anak ya. Nah, pastinya khawatir. Bagaimana ibu melewatinya? Iya, nggak kerasa ya udah 3 bulan, udah 1/4 bagian waktu dari tahun 2020 ini kita jalani dengan cara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau ditanya apa yang saya rasakan di masa pandemi ini, saya ingat 13-14 Maret saya mengikuti Shine Women's Conference di gereja. Terus tanggal 15-nya saya masih hadir di ibadah di gereja kami. Tanggal 16-nya pemerintah menghimbau untuk masyarakat bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Nah, pada tanggal 19 Maret, di suatu siang, saya tuh dapat WA dari suami saya. Suami saya tuh minta saya buat nyiapin 1 kamar di bawah untuk dia pakai tidur. Dan minta juga disiapin 1 ember yang khusus hanya akan dipakai buat dia mencuci bajunya. Buat saya tuh permintaannya cukup aneh. Dan saya bingung saat itu. Ada apa ini kok nggak biasanya lah, sesuatu yang aneh. Ketika saya tanya, suami saya bilang kalau hari itu dia banyak menemukan kasus yang sangat dicurigai sebagai COVID. Please kasih tahu teman-teman buat jaga diri betul-betul. Anak-anak tetap di rumah, jangan kelayapan. Karena mungkin aja pasien yang terdeteksi itu sebelumnya udah jalan-jalan kemana-mana tanpa proteksi. Itu pesan suami saya hari itu. Ya memang di minggu itu ya di kota kami ada tersiar kabar ada 1 kegiatan yang berujung menjadi epicentrum penyebaran COVID di Bandung. Dan semua yang hadir di kegiatan tersebut dihimbau oleh pemerintah Kota Bandung untuk memeriksakan diri. Jadi sepertinya tuh hari itu banyak orang yang memeriksakan diri ke rumah sakit. Nah, di awal masa-masa tersebut ya, di rumah sakit tuh belum tersedia tuh Rita. Belum ada PCR atau swab test, belum ada rapid test. Jadi saat awal itu untuk menegakkan diagnosis saat itu adalah melalui foto ronsen dan CT scan paru. Karena dari 2 pemeriksaan tersebut dapat memperlihatkan gambaran khas yang ditemui pada penderita COVID. Nah, CT scan, ronsen, USG itu adalah bidang radiologi yang setiap hari dikerjakan oleh suami saya di tempat kerjanya. Dan di masa awal juga protokol kesehatan juga belum terlalu ketat dilakukan ya. Jadi kadang ketika dokter itu menggali informasi dari pasien, mereka nggak bilang tuh yang sebenarnya. Mereka nggak bilang kalau pulang bepergian dari luar kota atau luar negeri. Mereka nggak cerita kalau ada kontak dengan penderita atau mereka habis mengikuti kegiatan massal. Ada 1 peristiwa, jadi ceritanya tuh ada 1 pasien yang datang dengan keluhan panas dan nyeri di perutnya. Dan saat itu suami saya melakukan USG abdomen atau USG di perut. Nah, nggak ada curiga karena berdasarkan dia ceritanya nggak ada curiga lah dia ada riwayat resiko terpapar. Jadi suami saya melakukan pemeriksaan tersebut. Nah, dan nggak disangka, nggak dinyana, ternyata pasien tersebut positif COVID. Sementara waktu itu suami saya tuh melakukan pemeriksaan USG-nya tanpa proteksi apapun. Dan ketika dilanjutkan dengan pemeriksaan CT scan, ternyata terlihat bahwa yang bersangkutan positif COVID. Ya, dengan kenyataan tersebut, kami cuma bisa pasrah dan berserah sama Tuhan. Jadi bisa dibayangkan gimana perasaan keluarga kami jika setiap hari kami harus lihat suami, papa kami harus berada di tempat yang dianggap orang tuh punya risiko tinggi untuk terpapar COVID. Rumah sakit tuh saat ini dianggap red zone ya, jadi orang pada malas sebenarnya ke rumah sakit gitu. Jadi itu buat saya ngantar suami ke tempat kerja, karena kebetulan suami saya itu kalau kerja diantar nanti malamnya kami jemput karena mobil kita pakai buat bareng-bareng kan, terus juga percuma juga diparkir di sana nggak cuma seharian di rumah sakit gitu dan menemuin lahan parkir juga. Jadi kami tiap hari antar jemput suami. Dan rasanya itu mengantar suami ke tempat kerja jadi seperti mengantar ke medan perang buat saya ya. Secara manusia, saya merasa khawatir, saya takut, saya mencemaskan keselamatan suami saya. Namun saya juga ngerasa kalau kekhawatiran dan ketakutan itu tuh sebenarnya sangat menghabiskan energi saya. Jadi saya tuh merasa kalau saya tuh menakutkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Saya mengkhawatirkan sesuatu yang jauh di depan.
Jadi saya itu nggak bisa nikmatin apa yang ada sekarang. Saya nggak bisa nikmatin hari-hari ini. Dan Tuhan mengingatkan saya lewat firman-Nya di Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiranmu dapat menambah sehasta dari jalan hidupmu? Nggak ada kan? Kekhawatiran itu terbukti dia nggak menambahkan apa-apa. Kekhawatiran juga tidak memberikan sesuatu yang baik bagi kita. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kekhawatiran itu melumpuhkan dan melemahkan kita. Saya memutuskan saya tidak memberi ruang yang cukup untuk kekhawatiran itu. Tapi saya menyerahkan kekhawatiran saya dalam tangan Tuhan. Setiap malam saat suami saya sudah kembali ke rumah, kami ajak anak-anak untuk berdoa bersama. Demikian juga ketika pagi hendak berangkat kerja, suami saya minta anak-anak untuk mendoakan papahnya. Kami merasakan sungguh bahwa kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Saya pernah baca satu kalimat yang bagus sekali. Begini kalimat tersebut. Terkadang Tuhan menenangkan badai, namun terkadang juga Tuhan mengizinkan badai mengamuk dan dia menenangkan anak-anaknya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau mengalami ini dalam hidup saya. Saya mau mengalami betapa Tuhan itu menenangkan hidup saya, meneduhkan jiwa saya, dan membuat tentram hati saya. Demikian, Rita. Oke, Bu Lena tadi ada perkataan yang menarik sekali ya. Jadi Bu Lena dan keluarga tidak memberikan ruang terhadap rasa khawatir. Ya, itu menarik sekali. Jadi Bu Lena dan keluarga menempatkan Tuhan dan mengisi ruangan yang ada itu semua dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi say no for worries gitu ya, Bu Lena ya. Nah. Bu Lena, apa yang membuat Bu Lena kuat dalam menghadapi masa pandemi ini? Ya, selain yang tadi diceritakan. Dan mungkin boleh di-sharingkan juga pengalaman bersama Tuhan dirasa yang Bu Lena rasa sebagai kekuatan untuk menghadapi hari-hari ini. Misalkan mungkin ada firman Tuhan atau enggak sesuatu yang mungkin Tuhan berikan secara langsung atau secara pribadi kepada Bu Lena dan keluarga. Ya, saya merasa kalau pandemi ini adalah cara Tuhan untuk kita memberi kita waktu untuk kita belajar. Buat kita kaum ibu pasti kita merasa ya kalau saat ini kita dituntut jadi lebih kreatif kan, menghadirkan variasi hidangan di rumah kita. Kita juga belajar jadi hal baru di dunia digital. Sekarang udah zamannya tuh kita komunikasi via Zoom dengan grup-grup yang kita punya. Saya juga demikian, saya belajar hal tersebut. Lalu saya juga belajar untuk peduli sama kesehatan diri saya sendiri, peduli sama kesehatan keluarga, juga peduli sama sesama kita. Dan di masa-masa ini juga saya merasa kalau ini adalah waktu yang Tuhan kasih untuk saya belajar untuk makin lebih kenal lagi dan lebih percaya lagi sama Tuhan. Kenal dan percaya itu dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Semakin kita mengenal seseorang, semakin kita bisa lebih percaya. Dan bagian firman Tuhan yang menguatkan saya itu ada di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan ada satu lagi ayat yang muncul di hati saya dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya sangat merasakan pemeliharaan Tuhan di masa pandemi ini lewat teman-teman yang peduli sama kami. Di masa awal-awal itu kan kita tahu masker itu susah didapat. Kalaupun ada juga mahal, jadi dia langka dan dia mahal. Tapi kami menerima kiriman masker, kiriman hand sanitizer, bahkan ada yang kirimin kami vitamin-vitamin, sampai makanan, bumbu masak. Ada juga tuh yang ngirimin APD untuk suami saya. Terus yang bikin kami terharu tuh ada banyak juga teman-teman yang ngirim WA dan mereka bilang kalau kami, suami, keluarga kami ada dalam doa mereka. Buat saya pribadi, teman-teman ini adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk Tuhan menunjukkan betapa Tuhan itu memelihara dan mempedulikan kebutuhan kami dan membuat kami nggak merasa sendiri. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih buat para teman-teman yang baik. Tuhan memberkati. Dan puji Tuhan juga kalau Tuhan itu senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada suami saya sehingga bisa tetap menjalankan tugasnya. Oke, Rita. Oke, thank you Bu Lena. Dalam berapa minggu ke depan kita akan dipersiapkan dengan masa new normal, betul ya Bu Lena ya? Kira-kira dari Bu Lena sendiri apakah ada persiapan tertentu atau enggak pesan-pesan mungkin untuk Shiners dalam menghadapi new normal ini? Ya, welcome to the new normal.
New normal adalah satu tatanan hidup yang baru, di mana kondisi yang kita anggap normal sekarang itu nggak sama dengan kondisi normal sebelum wabah COVID ini terjadi. Atau kalau pinjam bahasa pemerintah adalah adaptasi kebiasaan baru. Jadi, di mana PSBB itu mulai dilonggarkan, tapi protokol kesehatan tetap dilakukan, sehingga kita bisa produktif, namun tetap mencegah penyebaran COVID-19. Dan di masa new normal ini, kita pasti akan merasakan perubahan-perubahan. Yang saya rasakan ya, jadi cara kita memperlakukan orang lain, kita akan berubah. Bahkan cara kita memperlakukan diri kita sendiri pun akan berubah. Atau cara orang lain memperlakukan kita juga itu akan berubah. Sekarang, kita pasti ngerasain ya, kalau relasi antar manusia itu berbeda. Kontak fisik itu kita harus hindarin. Jadi kalau kita tuh nggak bisa kita ketemu teman dan refleks, kita peluk, kita cium, oh no, pasti teman kita tuh langsung, oh nggak usah, pasti gitu ya. Jadi ada pergeseran antara relasi yang mau nggak mau kita harus rasakan. Nggak ada lagi tepuk jabat tangan, nggak ada lagi pelukan hangat, nggak ada lagi cipika-cipiki. Karena kita mau melindungi orang lain dan juga melindungi diri kita sendiri. Sistem pendidikan juga jadi berubah ya. Murid-murid tuh belajar di rumah, mereka ujiannya juga dari rumah, sampai wisudanya juga dari rumah. 2020 memang spesial, beda dari yang lain. Demikian juga dalam kegiatan beribadah, ada pembatasan yang kita harus perhatikan. Ada pembatasan usia, ada pembatasan pemakaian gedung yang tidak bisa dimaksimalkan, hanya 50%. Ya. Yang jelas, perubahan itu sedang terjadi di tengah kita saat ini. Dan mungkin saja perubahan itu nggak pernah kita harapkan atau nggak kita inginkan, tapi kita tidak bisa hindari. Dan sejarah juga membuktikan hanya orang-orang yang mampu beradaptasi terhadap perubahan yang mampu bertahan. Jadi kita harus menghadapi ini semua dan menyiapkan hati untuk kita ikut dalam perubahan ini. Persiapan-persiapan dalam menghadapi new normal, kalau buat saya, satu, terus memelihara iman dan memegang pokok anggur kita, yaitu Tuhan Yesus, dan berpegang pada cara-caranya, yaitu gereja Tuhan di mana kita tertanam. Jaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, jangan tinggalkan ibadah setiap minggunya, meskipun saat ini cuma bisa lewat online. Yang kedua, perhatikan rambu-rambu atau protokol kesehatan dari pemerintah kita, seperti gunakan masker. Pakai masker juga harus betul menutupi mulut dan hidung kita. Saya suka lihat tuh orang pakai masker tapi di leher, atau pakai masker tapi gantung di dagu. Nggak seperti itu. Pakai masker yang betul. Terus rajin cuci tangan, terus jaga jarak aman, physical distancing, hindari kerumunan, social distancing, juga jaga imunitas kita. Ya, keadaan di sekitar juga boleh berubah, sekeliling kita boleh berubah, tidak sama lagi. Tapi satu yang pasti, Tuhan yang kita miliki tidak berubah. Dia tetap dalam kasih-Nya, dia tetap dalam setiaan dalam janji-Nya. Puji nama Tuhan Yesus. Demikian Rita yang bisa saya bagikan malam hari ini. Semoga menjadi kekuatan buat teman-teman semua. Terima kasih Ibu Lena, sangat memberikan kekuatan buat kami semua. Seperti yang tadi Bu Lena bilang juga, terkadang Tuhan menenangkan badai, tapi terkadang Tuhan pun mengizinkan badai mengamuk dan juga menenangkan anak-anaknya. Yang saya bisa simpulkan lagi, gunakan waktu-waktu di masa pandemi ini supaya kami semua makin kenal dan juga percaya kepada Tuhan. Tuhan setia pada janjinya. Di sekitar kita mungkin bisa saja berubah, tetapi kita memiliki Tuhan yang tidak akan pernah berubah dengan janjinya. Oke, terima kasih Bu Lena. Untuk narasumber yang terakhir adalah Ibu Jessica Juwanta, di mana beliau adalah ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Nah, beliau adalah seorang pengurus Shine yang biasanya dalam kehidupan sehari-hari sangat padat dan full sekali dengan kehidupan sosialnya. Oke, karena itu adalah panggilan daripada Tuhan. Kita mau sambut Ibu Jessica Juwanta. Sudah bisa connect dengan kami? Ya. Halo. Oke, halo. Halo Rita. Halo, Cijes, cantik sekali ya hari ini, luar biasa. Ini juga ibu-ibu yang nonton juga cantik-cantik semuanya. Oke, Bu Jessica, boleh di-sharingkan apa saja kegiatan sehari-hari Bu Jessica pada masa normal sebelum masa pandemi COVID-19? Ya,
Saya sih sebetulnya hanya ibu rumah tangga biasa ya, cuman mungkin karena anak-anak saya sudah dewasa, jadi saya mempunyai waktu luang lebih untuk beraktivitas di luar rumah. Jadi ya saya terlibat dengan berbagai organisasi, yayasan, juga pelayanan-pelayanan ya di luar rumah ya, selain tentunya di Shine ya yang udah pasti. Nah terus ini ada beberapa foto mungkin yang bisa saya ini ya untuk memberi gambaran tentang aktivitas saya sehari-hari, yaitu kami melakukan pencanangan kampung binaan menjadi kampung wisata. Nah, terus kita juga melakukan angklung lintas agama. Nah, kita juga akan mengadakan seminar-seminar pemulihan dalam waktu yang berkala, dan belum lagi tuh yang ibu-ibu paling suka kan, kita paling suka arisan-arisan ya. Jadi saya juga ada beberapa grup arisan yang saya ikuti. Jadi otomatis setiap hari itu sering sekali saya keluar, hampir setiap hari, malah kadang-kadang ada di jam yang sama kita ada 2 pertemuan yang berbeda gitu. Ya itulah untuk itu. Tapi saya menikmati semuanya itu gitu, karena saya memang itu sesuai dengan passion saya, dan saya itu memang orang yang ekstrovert. Jadi saya tuh seperti kalau baterai itu dicas kalau ketemu orang-orang banyak gitu ya. Mungkin beda lagi kalau dengan orang introvert ya. Kalau orang introvert ketemu orang malah jadi energinya lebih terkuras ya. Nah itulah. Nah tapi dengan adanya WHO mencanangkan tanggal 12, mulai waktu itu tanggal 12 Maret 2020, WHO mengatakan bahwa COVID-19 ini sudah menjadi global pandemic, dan pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap stay home dan juga tetap belajar di rumah, bekerja dari rumah, bahkan ibadah di rumah ya. Nah, otomatis hidup saya langsung berubah ya, irama hidup saya mengalami perubahan yang luar biasa. Yang saya biasanya aktif, saya juga sekarang sebagai warga negara yang baik, saya juga ingin mematuhi peraturan pemerintah. Jadi saya benar-benar tinggal di rumah. Itu di samping saya juga takut suami, nanti kalau saya keluar saya dikarantina sama suami, lebih repot lagi ya. Jadi ya sudah, saya stay at home mulai sejak itu sampai sekarang udah hampir 3 bulan lebih ya Rita ya. Oke. Sebagai seorang ekstrovert ya Ibu Jessica, sepertinya dikunci dan dipenjarakan di rumah itu adalah satu tantangan yang sangat berat ya. Oke, apa sih yang membuat Bu Jessica bisa bertahan di rumah melalui seluruh kegiatan sosialnya juga yang harus dilakukan di rumah juga, Bu Jessica? Boleh di-sharingkan? Ya, terus terang teman-teman saya juga pada bingung, kok kamu bisa sih Jess tinggal di rumah sama sekali nggak keluar selama 3 bulan lebih ya. Dan saya sendiri juga sebetulnya bingung gitu. Tapi itulah yang namanya kekuatan dari Tuhan gitu. Dan memang Tuhan tuh luar biasa ya. Sebelum adanya pandemi ini, waktu mau awal-awal tuh kita udah dipersiapkan ya untuk mengikuti webinar gitu. Dan webinar yang saya sangat memberkati saya, yaitu webinar yang diadakan oleh Pak Bambang ya. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin mengapresiasi Pak Bambang beserta seluruh tim webinar yang sudah menyediakan fasilitas yang demikian memberkati kehidupan rohani saya sebagai seorang Kristen ya. Dan ya tentunya ketika stay at home bukan ternyata tidak seperti anggapan saya di rumah akan menjadi santai, nyaman. Ternyata tidak gitu, malah saya menjadi semakin lebih sibuk lagi karena di rumah saya harus menyediakan 3 kali makan, pagi, siang, malam, belum lagi snack, vitamin, buah ya. Nah, kalau biasa saya sebagai panitia retreat tinggal pesan aja 3 kali makan, 2 kali snack ya, snacknya tinggal pilih asin, manis atau gitu udah beres ya. Nah, kalau ini kan saya harus mengerjakan sendiri semua. Jadi itu yang namanya resep-resep saya udah coba semuanya tuh. Ada mulai dari bika Ambon lah, cakwe lah, yang martabak terang bulan lah, dan sampai bola ubi kosong pun saya coba itu semuanya gitu. Dan yang luar biasanya setiap saya melakukan itu, mencoba resep atau apa, ada story-nya masing-masing gitu. Nah, mungkin salah satunya saya share yaitu ketika saya membuat bola ubi kosong ya.
Ketika saya bikin bola ubi kosong tuh kalau bikin tuh harus ditekan baru dia bisa ngembang. Saya juga baru tahu tuh rahasianya begitu ya. Nah, Tuhan juga berbicara kepada saya, oh memang di saat-saat tertekan itulah nanti kita akan keluar untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang ya. Nah itu, jadi Tuhan bisa berbicara banyak lewat keseharian saya gitu. Ya ini mungkin kuenya juga nggak bagus-bagus, tapi bagi yang pengen tahu resepnya bisa DM saya deh atau PM. Ya gitu. Dan tapi ada juga di satu sisi saya merasa, waduh ini saya nggak produktif juga, saya pengen tetap produktif gitu, tapi gimana caranya, agenda saya, rencana saya, semuanya gagal kan, semuanya berubah, yang kita udah manggil pembicara, apa semuanya juga berubah. Nah, tapi saya ingat apa yang dikatakan John Maxwell ya, ini mungkin bisa ditampilkan ya ini ya, ini mungkin saya terjemahan bebasnya aja ya, ketika rencana gagal bukan berarti visi kita juga gagal. Visi tidak berubah, hanya disempurnakan. Justru perencanaan yang harus disesuaikan. Bersikeras pada visimu, tetapi fleksibel dengan rencanamu. Nah, di sini saya jadi, oh berarti visi saya masih bisa ini dilakukan nih, cuman dengan cara yang berbeda. Makanya saya sangat antusias sekali ketika saya melayani di Gereja Sahabat Kota. Itu suatu bukan organisasi, gerakan yang diinisiasi untuk menghadapi adanya pandemi ini gitu loh. Dan di situ saya sangat antusias karena di sini kita akan menolong orang-orang yang terdampak, masyarakat yang terdampak, dan juga kaum marginal yang mengalami kekurangan akibat COVID ini ya. Dan juga Bapak Gubernur sangat menyambut baik sangat menyambut baik Gereja Sahabat Kota ini, dan beliau malah ini mengapresiasi ya ini supaya menjadi salah satu yang menjadi wadah kaum Kristiani untuk dapat menyalurkan bantuannya juga. Nah, gitu. Jadi di sini memang isunya tuh awalnya tuh hanya kesehatan kan, pandemi COVID-19 ini. Tapi sekarang sudah menjadi krisis ekonomi ya, karena kita lihat seperti yang Bapak Gubernur katakan bahwa di Jabar itu disubsidi yang dari 9 juta orang naik menjadi 38 juta orang gitu. Sedangkan Pemprov tuh hanya memiliki anggaran yang cukup sampai bulan depan saja gitu. Nah, jadi mari kita doakan supaya krisis ekonomi ini juga tidak berpengaruh lebih buruk lagi, karena kalau dibiarkan akan ini menjadi krisis sosial gitu. Dan krisis sosial itu ya seperti kita tahu ya akan terjadi penjarahan dan lain sebagainya. Dan teman ya kita doakan saja, dan puji Tuhan hingga saat ini kami sudah menyalurkan ya hampir 32.000 alat kesehatan, itu berupa termogan, masker N95, face shield, dan lain-lainnya ke berbagai rumah sakit dan puskesmas yang ada di Jawa Barat. Juga kita sudah menyalurkan 26.000 nasi bungkus dan hampir 11.400 sembako. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih pada Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan melalui gerakan Saya Peduli, beserta seluruh teman-teman yang sudah ikut membantu dan mendukung Gereja Sahabat Kota ini. Ya. Dan juga kami dari Forum Perempuan Bandung Bersatu di dalam hal ini juga membantu dengan penyemprotan disinfektan. Ya, kita melakukan penyemprotan disinfektan dan edukasi ke kampung-kampung. Kita mengadakan pelatihan hidroponik, dan yang akan kami lakukan adalah pembagian 7.000 bibit pohon buah kepada para petani. Dan biarlah semuanya itu kemuliaan hanya untuk Tuhan saja ya. Dan tujuan saya sharing ini adalah agar para shiner itu tergugah gitu. Ayo untuk kita sama-sama nih mengerjakan kesejahteraan kota di mana Tuhan telah menempatkan kita gitu. Ayo kita mulai peduli dengan kota di mana Tuhan tempatkan. Karena seperti di Yeremia 29 ayat 7 dikatakan,
karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita juga gitu. Jadi mari kita peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan sih. Oke, thank you Bu Jessica. Tidak bisa saya bayangkan ya, tubuhnya Bu Jessica di rumah 3 bulan, tidak bisa keluar kemana-mana, tidak melangkahkan kaki keluar, tetapi begitu banyak pergerakan yang Bu Jessica dan juga sahabat-sahabat yang lainnya supaya bisa berdampak untuk kota ini. Kami percaya bahwa itu semua karena penyertaan Tuhan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Oke, Bu Jessica, berbicara tentang berkat yang dialami atau yang dirasakan di masa pandemi ini dalam 3 bulan ini, pastinya banyak sekali ya, Bu Jessica ya. Boleh diceritakan, Bu Jess? Ya, mungkin buat orang-orang nggak semua orang mengalami keadaan ini sebagai berkat ya. Memang keadaan sekarang ini adalah keadaan yang sulit ya, dan banyak yang dapat menjadi kendala bagi kita semuanya ya di saat pandemi ini. Ya mungkin ada 100 alasan untuk kita untuk mengeluh, tapi bagi anak-anak Tuhan kita punya 1000 alasan untuk bersyukur. Nah, dengan adanya pandemi ini, saya mengambil sisi positifnya. Saya tetap bersyukur dengan adanya pandemi ini karena saya berkesempatan untuk memperbaiki relasi kasih saya dengan Allah ya. Nah, seperti ya tadi webinar-webinar yang telah saya sharingkan juga, dan di saat stay at home kita lebih banyak mempunyai waktu, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan, karena hal ini juga akan mempengaruhi aspek kehidupan kita yang lain ya, juga relasi dengan keluarga, pelayanan, semuanya akan berubah gitu. Dan puji Tuhannya, ini kata suami saya loh ya, selama saya di rumah itu menjadi jauh lebih baik gitu. Nah, terus kata anak saya ya sedikit lebih baik karena mungkin masih banyak cerewetnya ya. Dan asisten rumah tangga saya juga bilang, wah ada ibu jadi lebih enak, lebih rame katanya. Nah, makanya dia juga ini memutuskan kemarin Lebaran juga dia tidak mudik gitu, padahal sudah 1 tahun dia nggak pulang. Jadi saya merasa, oh berarti saya inilah lulus lah, boleh naik kelas lah, rapotnya udah lumayan bagus lah ya gitulah mungkin. Ya itulah, tapi karena awalnya juga dimulai dengan hubungan kita dengan Allah dulu. Dan yang lainnya ya, di sisi lain kita juga, selain saya mungkin lelah dalam fisik ya karena sibuk menyediakan makanan dan lain sebagainya, tapi saya bersyukur gitu dengan waktu-waktu bersama ini kita bisa makan bersama, ibadah bersama, dan bahkan sekarang kita lagi mengadakan merenungkan firman bersama. Ya, itu mungkin kalau dulu tuh agak susah gitu karena setiap orang punya kesibukan masing-masing kan. Jadi mau ketemu aja makan bersama itu susah gitu dengan jadwal yang berbeda-beda. Ya tapi puji Tuhan sekarang kita bisa melakukannya. Dan yang lainnya lagi, saya juga bisa menghemat pengeluaran saya ya, karena sekarang kan kita tahu kita nggak bisa ke salon yang namanya mau di krembat, dicat semuanya, ini hasil anak saya sih. Jadi saya belum ke salon gitu. Nah terus jadi kita juga menghemat ya, kita nggak bisa makan di luar ya. Biasanya kalau pulang gereja kan kita makan di luar terus belum meeting, hangout, ngafe ya. Nah itu beli bensin lah, beli tas, belum beli baju yang arisan suka dress code ini itu kan. Kalau sekarang kan kita dress code-nya cuman piyama dan daster ya, ibu-ibu ya kebanyakan ya. Nah, jadi dengan menghemat pengeluarannya ada, saya bisa menyisihkan uang, saya juga bisa memberikan bantuan-bantuan kepada yang lebih membutuhkan ya. Dan Tuhan ingatkan saya pada cerita tentang janda Sarfat ya, yang memberi di tengah keterbatasannya ya. Tapi tentunya saya memberi ini juga setelah memberikan perpuluhan dan persembahan kepada gereja, yaitu wajib ya. Nah, walaupun kita online church, tapi kita bisa juga memberikan persembahan dengan online giving, yaitu dengan mentransfer. Ya mungkin itu, dan berkat lainnya lagi, saya juga dipaksa ya di tengah pandemi ini, saya dipaksa untuk upgrade diri juga ya. Jadi untuk nggak gaptek lagi lah, lebih melek teknologi lah yang namanya digital tuh ya.
Jadi saya kan karena banyak ini Zoom binar, webinar, yang Zoom meeting lah, belum IG live lah apa. Nah, itu membuat saya juga bagaimana harus menjadi host. Nah, itu membuat saya harus belajar lagi gitu. Yang biasanya tinggal suruh orang, sekarang saya harus mengerjakan sendiri semuanya. Ya, itulah mungkin kalau bisa diambil dari hikmahnya yang patut disyukuri dengan pandemi ini. Oke, thank you sharingnya Ci Jessica. Biasanya Bu Jessica kreatif sekali di luar, saat ini kekreatifan itu dibutuhkan sekali di dalam rumah, dan semua yang di rumah semuanya happy karena Bu Jessica ada terus di rumah ya, terutama suami ya Bu Jessica. Oke, terakhir Bu Jessica, pesan-pesan untuk menghadapi new normal. Karena dalam minggu-minggu ke depan sebentar lagi kita akan menghadapi new normal. Oke, persiapan apakah atau enggak pesan apa untuk Shiners untuk menghadapi new normal ini? Silakan Bu Jessica. Ya, sebenarnya new normal ini tuh, new normal is normal gitu. Jadi kita tuh nggak mungkin kita back to normal ya, karena back to normal tuh udah lewat gitu. Jadi kita jangan berharap terlalu berharap untuk wah gini seperti dulu apa-apa, karena tidak seorang pun kan tahu kapan pandemi ini akan berakhir ya, sebelum vaksinnya ditemukan. Jadi ya marilah kita sekarang justru kita harus mengupgrade diri dan mengupdate diri, ya tidak seperti yang tadi Ibu Mela sempat sharingkan ya, bukan cuma mogok mandek gitu ya, tapi mari kita mengupgrade diri dan mengupdate diri untuk menghadapi next normal, karena next normal itu mempunyai tantangannya sendiri, dibutuhkan daya juang yang lebih dan tantangannya akan berbeda. Jadi kita juga harus menyusun ulang strategi-strategi yang selama ini kita gunakan ya. Baik itu mungkin dalam pekerjaan, pelayanan ya, itu bisa sekuler, rohani semuanya ya. Jadi ayo para Shiners jangan mager, males gerak ya, cuma nonton drakor, kan ya, mari kita menghabiskan waktu kita untuk yang lebih berguna. Kita jangan mau didikte dengan situasi atau kondisi yang ada ya. Mungkin kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah selama pandemi ini waktu kita yang banyak di rumah ini sudah produktif atau ya sekedar rutinitas atau kesibukan yang tidak membawa hasil, dan bagaimana dengan kehidupan rohani kita, apakah kita sudah menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan? Ya, kita semua berada di badai yang sama ya, yaitu badai pandemi COVID-19 ini ya. Tapi kita tidak berada di perahu yang sama. Biarlah masing-masing kita berjuang untuk keluar dengan selamat, dan pastikan Tuhan ada di perahu kita dan Dia yang memegang kendalinya. Karena saya yakin badai pasti berlalu. Tetap semangat Shiner, stay happy, stay healthy. God bless you semuanya. Thank you sekali Bu Jessica, sharingnya luar biasa sekali. Secara singkat mungkin saya bisa rangkumkan bahwa Bu Jessica selama masa pandemi 3 bulan ini ambil kesempatan untuk selalu mengupgrade dirinya dan juga memastikan bahwa Tuhan ada di perahu keluarganya Ci Jessica untuk selalu memegang kendali supaya dengan kekuatan Tuhan bisa menghadapi semua masa sulit yang akan dilalui ini. Dan mungkin dimanapun kita berada, biarkan diri kita selalu berdampak dan juga selalu memenuhi panggilan Tuhan, tidak peduli keadaannya, tidak peduli kondisinya seperti apa. Betul ya, Bu Jessica ya? Oke. Sebentar lagi kita akan mengakhiri acara Talk Show Shine pada malam ini. Saya akan infokan acara-acara Shine yang menarik selanjutnya, akan diinfokan lewat WA Blast seperti yang Shiners semuanya dapatkan di beberapa minggu ini, lalu juga dengan email ataupun dengan update lainnya. Dan Shiners jangan lupa untuk selalu follow Instagram Shine di @shineministry.bdg ya, jangan lupa ya Shiners di follow dengan @shineministry.bdg untuk mendapatkan info-info kami untuk Shine selanjutnya. Oke. Sebelum kami tutup acara pada malam ini, berkenan kiranya Ibu Merlin selaku Ketua Shine Bandung untuk memberikan pesan-pesan buat para Shiners dari seluruh Indonesia dan juga sekaligus menyampaikan doa penutup buat kita semua. Bu Merlin sudah bisa hadir di sini dan terkonek dengan kami? Ya. Oke, silakan Bu Merlin.
Shalom, Shiners. Kita bersyukur ya, kita sudah mendengarkan renungan yang luar biasa dari Ibu Melasari, juga kesaksian dari 3 pengurus Shine yang saya percaya pasti sangat menguatkan kita. Kita juga percaya ya kalau kita bisa hadir malam hari ini tuh bukan karena kebetulan, tapi karena memang Tuhan mau kasih sesuatu yang spesial buat kita semua yang hadir hari ini. Nah, biar saya berdoa, biar kita semua dikuatkan menjalani hari-hari kita ke depan, itu benar-benar untuk bisa terus berjalan bersama Tuhan, semakin lama semakin kuat berjalan bersama Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami, kesaksian yang boleh kami dengar juga Tuhan yang sungguh-sungguh boleh menguatkan kami. Engkau Tuhan Allah yang luar biasa, Engkau Tuhan Allah yang teramat sangat baik. Kami percaya Tuhan Yesus, para Shiners pada malam hari ini kembali boleh diingatkan lagi, untuk boleh terus semakin lagi Tuhan mengandalkan diri dan mendekatkan diri sama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersehati, berdoa, dan meminta sama Tuhan. Biarlah kiranya penyertaan yang dari Tuhan, Tuhan tambahkan lagi atas kami semua. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan limpahkan atas kami semua. Dan kami semua Tuhan Yesus para Shiners boleh semakin lama Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Berjalan semakin kuat bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di Shine selanjutnya. Bye.